Bagaimana? Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Disiapkan ketua kelasnya. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Akila, Ataya, Tasya, Nauren. Alhamdulillah, semua nggih. Oke, di pertemuan kali ini mata pelajarannya IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan materi apa? Berkenalan dengan wujud zat, yaitu bab 4. Saya putarkan video dulu atau materi. Halo anak-anak, kita akan belajar wujud dan sifat benda. Berdasarkan wujudnya, benda dibagi menjadi 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Contoh benda padat diantaranya kursi, pensil, batu. Sifat benda padat yang pertama adalah bentuknya tetap. Hal ini dibuktikan bahwa pensil ketika dipindahkan ke tempat lainnya akan berbentuk pensil pula, walaupun diletakkan ke tempat yang berbeda. Sifat benda padat yang kedua yaitu dapat berubah bentuk melalui perlakuan, misalnya memukul, memotong, dan menekan. Contohnya yaitu sebuah gelas. Gelas merupakan sebuah benda padat. Ketika gelas dipukul, maka gelas akan berubah bentuknya. Hal ini dikarenakan adanya perlakuan. Selanjutnya adalah benda cair. Contohnya yaitu susu, air, minyak goreng, dan lain-lain. Sifat benda cair yang pertama, bentuknya sesuai wadahnya. Seperti contohnya ada di sebuah gambar. Ketika air dimasukkan ke dalam gelas, mangkuk, ataupun botol, maka airnya akan menyesuaikan dengan wadahnya. Menekan ke segala arah.
sebuah balon. Ketika balon ada lubangnya, maka airnya akan keluar melewati lubang tersebut. Hal ini disebabkan karena air menekan ke segala arah melalui lubangnya, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Seperti yang ada di contoh, air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Permukaan benda cair selalu datar. Perhatikan kedua botol yang ada di gambar. Meskipun yang satu tegak dan yang satu dimiringkan, namun airnya tetap datar, mampu meresap melalui celah-celah kecil. Seperti yang ada di contoh di sebuah tanaman hidroponik, air akan meresap ke sebuah sumbu, kemudian dari sumbu lalu ke akar. Benda gas. Contoh benda gas diantaranya yaitu udara, asap, uap, air. Sifat benda gas. Yang pertama, bentuk dan volume tidak tetap. Contohnya yaitu ketika kalian meniup sebuah balon, maka gasnya akan menyesuaikan dengan tempat berada. Menempati ruang. Seperti contoh, ketika kalian meniup sebuah balon, maka udaranya akan menempati seluruh ruangan dalam balon. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Ketika kalian meniupkan udara ke dalam balon, maka udara akan menempati seluruh ruangan balon tersebut dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon akan membesar dan meletus. Yang keempat, benda gas tidak dapat digenggam, namun bisa dirasakan. Benda gas dapat berubah wujud menjadi zat cair atau zat padat. Seperti contoh, benda gas dapat berubah menjadi zat cair yaitu mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Demikian tadi penjelasan tentang wujud dan sifat benda. Semoga bermanfaat. Oke, demikian pembelajaran atau video pembelajaran hari ini. Ada berapa sifat benda? Sifat Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat benda pada cair. Nah, tonton video yang terakhir ya. Tujuan percobaan ini adalah untuk pengetahuan. sifat benda. Sifat benda ada 3. Yang pertama tadi apa? Benda padat. Yang kedua benda cair. Yang ketiga gas. Ya. Di sekitar kita pasti banyak benda padat. Contohnya apa tadi? Kursi, tanah, batu, dan pasir. Benda padat adalah benda yang memiliki volume tetap. Bentuknya tidak tergantung pada wadah penampungnya. Misalnya seperti tadi, pensil itu termasuk benda padat atau tidak? Iya. Benda pensil yang diletakkan di dalam gelas maupun di lantai bentuknya kan tetap, makanya itu dinamakan benda padat. Benda padat tidak berubah ukurannya, memiliki warna, tidak berubah bentuk. Ciri-cirinya memiliki
memiliki permukaan halus ataupun kasar. Benda padat dapat langsung dipegang, jadi bisa dapat dipegang. Benda padat lebih keras daripada benda cair dan gas. Bentuknya benda padat itu bermacam-macam. Ada yang persegi, bulat, lonjong, dan juga jajar-genjang. Contohnya seperti tadi. Sedangkan untuk benda cair itu apa? Contohnya air yang panjenengan minum setiap hari. Air putih, air bersih, air mineral, dan juga apa? Kalau susu cair termasuk benda cair. Iya, apalagi tadi di video minyak sirup dan juga kecap itu termasuk benda cair. Benda cair itu kalau kita tuangkan di botol itu bentuknya tetap atau berubah atau mengikuti benda tersebut. Misal kita tuangkan di botol, nanti bentuknya seperti botol, ya kan? Botol yang dibawa setiap hari itu apa? Tupperware. Ya. Untuk dituangkan di gelas ya, seperti bentuknya seperti gelas. Bentuknya tentu berubah mengikuti bentuk gelas. Begitu pula jika air dituang ke mangkok, bentuk airnya juga akan mengikuti mangkok. Ada beberapa ciri-ciri benda cair. Yang pertama, tentunya memiliki berat, namun tidak dapat dipegang. Bentuknya selalu berubah sesuai tempatnya. Yang ketiga, ciri-cirinya selalu mengalir ke tempat yang lebih apa? Air itu mengalir ke tempat yang lebih apa? Lebih rendah. Selalu mengalir ke segala arah. Ciri-cirinya selanjutnya yaitu volumenya selalu tetap. Air di dalam botol yang memiliki volume 90 ml jika dimasukkan ke gelas nilainya tetap sama jika tidak tumpah. Permukaan benda cair yang tenang selalu gampang. Untuk sifat benda yang ketiga yaitu gas. Salah satu jenis zat gas sering digunakan sehari-hari. Yang digunakan sehari-hari untuk memasak itu apa? Gas atau yang disebut LPG. Yang buat masak itu LPG. Ya, umumnya gas itu tidak berwarna dan tidak berbau. Contohnya udara yang panjenengan hirup itu juga termasuk gas atau udara. Ini sekitar kita itu pasti ada gas. Udara yang bersih adalah udara yang tidak berwarna dan tidak bau. Ada juga gas yang berwarna tetapi dan juga bau. Apa itu? Misalnya seperti gas berilang dan asap. Kita bakar sampah itu kan ada asapnya, itu juga termasuk gas yang berbau atau kotor. Ciri-ciri gas yang pertama bentuk gas tidak tetap. Yang kedua, volume gas tidak tetap. Yang ketiga, gas meliputi seluruh ruangan. Yang keempat, dapat mengalir dari tempat tekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Perubahan sifat benda atau zat di sekitar kita dapat mengalami
perubahan wujud sehingga benda-benda tersebut dapat mengalami perubahan sifat. Perubahan sifat tersebut adalah yang dapat kembali ke wujud semula. Ada pula yang tidak dapat kembali ke wujud asalnya. Misalnya apa? Air yang didinginkan di dalam kulkas akan berubah menjadi apa? Air taruh di dalam kulkas menjadi es, menjadi beku ya. Faktor penyebabnya apa? Faktor karena suhunya lebih dingin. Ada beberapa faktor penyebab perubahan benda. Yang pertama yaitu perubahan sifat benda karena pembakaran. Yang kedua adalah perubahan sifat benda karena pemanasan. Yang ketiga perubahan benda karena ditempatkan di udara terbuka. Yaitu untuk pembakaran, perubahan sifat benda karena pembakaran. Contohnya apa? Kertas yang dibakar. Itu perubahan sifat benda karena pembakaran. Berarti benda atau kertas yang dibakar. Kertas putih yang dibakar akan berubah warnanya menjadi hitam, bentuknya berubah, tidak menyerupai bahan kertas seperti semula. Contohnya apalagi? Kayu yang dibakar akan berubah menjadi hitam. Kayu akan berubah menjadi apa? Arang atau abu. Ada juga benda yang hilang jika dibakar. Apa contohnya? Misalnya bensin, minyak tanah, batu bara, itu kalau dibakar kan hilang, menguap. Kobong sebenarnya bahannya tidak hilang, tidak ada wujudnya, tidak hilang, tapi kan nggak kelihatan. Untuk yang kedua, perubahan sifat benda karena pemanasan. Air yang dididihkan berubah menjadi uap. Seperti ibu mendidihkan air, itu kan kalau sudah masak itu ada gelembung-gelembungnya dan gasnya naik atau menguap. Yang ketiga, perubahan sifat benda karena ditempatkan di udara terbuka. Benda-benda tertentu yang ditempatkan di udara terbuka dapat berubah sifatnya. Contohnya, benda-benda yang terbuat dari besi. Besi yang semula berwarna abu-abu jika ditempatkan di udara terbuka dapat berubah menjadi coklat kemerahan atau berkarat neyeng. Ya loh, kalau kita punya paku atau besi apa yang ditaruh di luar kena hujan-hujan, lama-lama kan warnanya abu-abu atau neyeng berkarat. Perubahan warna menunjukkan bahwa besi tersebut berkarat. Besi yang semula kokoh dan kuat akan menjadi keropos dan mudah patah. Oke, sudah waktunya pulang. Sekarang waktunya beres-beres. Untuk minggu depan yaitu apa ya materinya? Hidup bersama alam. Nanti dipelajari di rumah dan ini ada tugas atau pekerjaan rumah. Halaman 11 nanti dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan. Demikian pembelajaran pada
siang hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Sekarang waktunya berdoa. Di tempat duduk siap-siap berdoa mulai. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu.